Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi SKI kelas 8 semester 1 tahun 2023. Soal yang pertama. Beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran dinasti Umayyah, diantaranya 1. Figur pewaris kekhalifahan yang lemah. 2. Hak istimewa para khalifah dinasti Umayyah terhadap kaum Mawali. 3. Adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah. 4. Perpindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Pernyataan di atas yang menunjukkan peristiwa sebab kemunduran dinasti Umayyah adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah C. 1 dan 4. Soal nomor 2. Perpindahan kekhalifahan dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah menurut sejarawan bukan sekedar pergantian, akan tetapi merupakan A. Inovasi dalam sejarah Islam, B. Revolusi dalam sejarah Islam, C. Kudeta dalam sejarah Islam, D. Kendala dalam sejarah Islam. Jawabannya adalah B. Revolusi dalam sejarah Islam. Soal nomor 3. Abu Abbas As-Soffa adalah salah satu tokoh pendiri dinasti Abbasiyah yang juga dikenal dengan nama A. Ibrahim bin Muhammad, B. Abu Muslim Al-Khurasani, C. Abdullah bin Ali, D. Abdullah bin Muhammad. Jawabannya adalah D. Abdullah bin Muhammad. Soal nomor 4. Kelompok Muslim non-Arab yang diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 di bawah Muslim Arab pada masa pemerintahan dinasti Umayyah adalah A. Mawali, B. Zimmi, C. Zionis, D. Badui. Jawabannya adalah A. Mawali. Soal nomor 5. Abu Abbas As-Soffa diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada saat berusia A. 28 tahun, B. 29 tahun, C. 30 tahun, D. 31 tahun. Jawabannya adalah B. 29 tahun. Soal nomor 6. Selama masa pemerintahan dinasti Umayyah, perlawanan terberat yang dihadapi datang dari A. Kaum Mawali, B. Bani Quraisy, C. Bani Hashim, D. Bani Abbas. Jawabannya adalah D. Bani Abbas. Soal nomor 7. Seorang penyair kenamaan yang muncul pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid adalah A. Ibn Khaldun, B. Abu Abbas, C. Abu Nawas, D. Al-Qushairi. Jawabannya adalah C. Abu Nawas. Soal nomor 8. Harun ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada usia yang sangat muda untuk menggantikan A. Al-Mansur, B. Al-Hadi, C. Al-Mahdi, D. Al-Amin. Jawabannya adalah A. Al-Mansur. Soal nomor 9. Untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas politik dinasti Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke wilayah A. Damaskus, B. Ambar, C. Baghdad, D. Kufah. Jawabannya adalah A. Damaskus. Soal nomor 10. Dalam pembenahan kebijakan pemerintahan di lembaga kehakiman negara, Khalifah Al-Mansur mengangkat Muhammad bin Abdurrahman sebagai A. Perdana Menteri, B. Wazir, C. Amirul Umaro, D. Hakim. Jawabannya adalah C. Amirul Umaro. Soal nomor 11. Untuk membangun hubungan diplomatik dengan wilayah di luar Jazirah Arabia, Al-Mansur membuat perjanjian damai dan gencatan senjata dengan A. Kaisar Bizantium, B. Kaisar Konstantin V, C. Kaisar Romawi, D. Kaisar Persia. Jawabannya adalah B. Kaisar Konstantin V. Soal nomor 12. Seorang wanita yang sangat berpengaruh pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid adalah A. Ummu Salamah, B. Zubaidah binti Ja'far, C. Khaizuron, D. Salamah al-Barbariyah. Jawabannya adalah B. Zubaidah binti Ja'far. Soal nomor 13. Ilmuwan Nasrani yang menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles pada masa Khalifah Al-Ma'mun adalah A. Hunain bin Ishaq,
B. Yuhana bin Musawih, C. Sabit bin Quro, D. Kusta bin Luko. Jawabannya adalah A. Hunain bin Ishaq. Soal nomor 14. Khalifah Al-Ma'mun wafat pada tahun 218 Hijriah atau 833 Masehi pada saat penaklukan wilayah A. Pulau Sisilia, B. Pulau Kreta, C. Iskandaria, D. Bizantium. Jawabannya adalah D. Bizantium. Soal nomor 15. Beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa kepemimpinan Harun ar-Rasyid mirip dengan Khalifah dinasti Umayyah yang bernama A. Abdul Malik bin Marwan, B. Muawiyah bin Abu Sufyan, C. Umar bin Abdul Aziz, D. Muawiyah bin Yazid. Jawabannya adalah C. Umar bin Abdul Aziz. Soal nomor 16. Khalifah dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai pembaharu ilmu pengetahuan adalah A. Abu Abbas As-Soffah, B. Harun ar-Rasyid, C. Abu Ja'far al-Mansur, D. Abdullah al-Ma'mun. Jawabannya adalah D. Abdullah al-Ma'mun. Soal nomor 17. Sebelum diangkat menjadi Khalifah, Al-Ma'mun telah menjabat sebagai gubernur di wilayah A. Baghdad, B. Humaimah, C. Kufah, D. Khurasan. Jawabannya adalah D. Khurasan. Soal nomor 18. Untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya, pemerintahan dinasti Abbasiyah membutuhkan A. Dana yang cukup besar, B. Hak istimewa para khalifah, C. Banyak panglima perang, D. Kekuatan militer. Jawabannya adalah D. Kekuatan militer. Soal nomor 19. Al-Qura adalah sebuah desa yang mendapatkan hak otonomi penuh untuk mengatur pemerintahan desanya sendiri, yang dikepalai oleh A. Syekhoni, B. Syekhul Qaryah, C. Syekh, D. Amir. Jawabannya adalah B. Syekhul Qaryah. Soal nomor 20. Pada periode 4, dinasti Abbasiyah mendapat serbuan bangsa Tartar dan ekspansi dari dinasti A. Ayyubiyah, B. Fatimiyah, C. Turki Utsmani, D. Aulabiyah. Jawabannya adalah C. Turki Utsmani. Soal nomor 21. Pasukan elit yang digaji tinggi sebagai pengawal Khalifah dinasti Abbasiyah dinamakan A. Amir, B. Qaid, C. Arif, D. Haras. Jawabannya adalah D. Haras. Soal nomor 22. Lembaga di bawah Diwanul Kitabah atau Sekretaris Negara yang bertugas di bidang kemiliteran disebut A. Qotibul Kharaj, B. Qotibul Rasail, C. Qotibul Syurtah, D. Qotibul Jun. Jawabannya adalah C. Qotibus Syurtah. Soal nomor 23. Imaratul Istilah adalah provinsi yang didirikan oleh seorang panglima dengan cara kekerasan dan harus diakui sebagai A. Raja di wilayah tersebut, B. Gubernur di wilayah tersebut, C. Sultan di wilayah tersebut, D. Kepala desa di wilayah tersebut. Jawabannya adalah C. Sultan di wilayah tersebut. Soal nomor 24. Khalifah dinasti Abbasiyah yang pertama kali mengeluarkan uang dinar atau emas adalah A. Abdullah al-Ma'mun, B. Abu Abbas As-Soffah, C. Harun ar-Rasyid, D. Abu Ja'far al-Mansur. Jawabannya adalah C. Harun ar-Rasyid. Soal nomor 25. Pasukan dinasti Abbasiyah berasal dari para budak-budak belian dan dikelompokkan dalam satu resimen dan digaji oleh komandan mereka adalah A. Wilman, B. Syakiriyah, C. Ar-Roda, D. Manjanik. Jawabannya adalah A. Wilman. Soal nomor 26. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah terjadi peradaban emas dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam yang dikenal dengan istilah A. The Golden Way, B. The Golden Era, C. The Golden Key, D. The Golden Age. Jawabannya adalah D. The Golden Age. Soal nomor 27. Salah satu tujuan pembangunan armada pertahanan laut dinasti Abbasiyah adalah untuk mengantisipasi A. Masuknya pedagang asing, B. Serangan lawan politik, C. Serangan kaum pemberontak, D. Serangan bajak laut. Jawabannya adalah D. Serangan bajak laut. Soal nomor 28. Manajemen pemerintahan dinasti Abbasiyah menggunakan pola sentralisasi yang disebut A. An-Nizamul Mulk, B. Imaratul Khassah,
C. An-Nizamul Idari Al-Markazi, D. Kotibus Syurtoh. Jawabannya adalah B. Imaratul Khosoh. Soal nomor 29, corak pemikiran yang khas dari kaum Mu'tazilah adalah berdasar pada A. Adat istiadat, B. Rasio, C. Kebudayaan, D. Realita. Jawabannya adalah B. Rasio. Soal nomor 30, cendekiawan muslim pengarang buku kedokteran pertama pada tahun 850 Masehi adalah A. Al-Kindi, B. Ibnu Sina, C. Ar-Razi, D. At-Tabari. Jawabannya adalah B. Ibnu Sina. Soal nomor 31. Kelompok umat Islam yang tertarik pada filsafat Yunani adalah A. Kaum Syiah, B. Kaum Sunni, C. Kaum Mu'tazilah, D. Kaum Sufi. Jawabannya adalah C. Kaum Mu'tazilah. Soal nomor 32. Dari berbagai naskah kuno, buku-buku yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah astronomi karena A. Berkaitan dengan benda-benda langit, B. Sebagai induk dari berbagai ilmu pengetahuan, C. Berkaitan erat dengan bintang, D. Mempunyai nilai praktis bagi umat Islam. Jawabannya adalah D. Mempunyai nilai praktis bagi umat Islam. Soal nomor 33. Filosof muslim yang pernah menjabat sebagai gubernur Saragossa dan menteri semasa Abu Bakar Ibrahim adalah A. Ibnu Tufail, B. Ibnu Bajjah, C. Al-Farabi, D. Ibnu Rushdi. Jawabannya adalah B. Ibnu Bajjah. Soal nomor 34. Ilmuwan muslim astronomi pertama dan dikenal sebagai pembuat astrolabe adalah A. Nasiruddin At-Tusi, B. Musa Al-Khawarizmi, C. Al-Battani, D. Muhammad Al-Fazari. Jawabannya adalah D. Muhammad Al-Fazari. Soal nomor 35. Salah satu bukti kemajuan ilmu kedokteran pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid bahwa di kota Baghdad telah terdapat dokter sebanyak A. 500 orang, B. 600 orang, C. 700 orang, D. 800 orang. Jawabannya adalah D. 800 orang. Soal nomor 36. Penghubung yang paling penting antara tradisi kedokteran Islam dan tradisi kedokteran sebelumnya adalah A. Akademi Jundi Shapur, B. Universitas Andalas, C. Universitas Syiah Kuala, D. Universitas Al-Azhar. Jawabannya adalah A. Akademi Jundi Shapur. Soal nomor 37. Ilmu pengetahuan yang mempersoalkan tentang hakikat dari segala yang ada adalah A. Filsafat, B. Sejarah, C. Geografi, D. Astronomi. Jawabannya adalah A. Filsafat. Soal nomor 38. Sejarawan muslim pertama yang telah menulis Sirah An-Nabawiyah li Ibnu Ishaq tentang biografi Rasulullah pertama dan paling lengkap adalah A. Ibnu Ishaq, B. Ahmad bin Fadlan, C. Al-Biruni, D. Ibnu Kardabeh. Jawabannya adalah A. Ibnu Ishaq. Soal nomor 39. Pembuatan peta bumi yang besar oleh tim 70 geografer pada tahun 830 Masehi dipimpin oleh A. Hunain bin Ishaq, B. Al-Khawarizmi, C. Abdullah bin Muqaffa, D. Yuhana bin Musawah. Jawabannya adalah B. Al-Khawarizmi. Soal nomor 40. Salah satu cara ulama hadis periode kelima untuk membukukan hadis dan memisahkannya dari fatwa-fatwa sahabat adalah A. Menghimpun hadis yang sahih saja, B. Menghimpun kritik hadis kepada sanad, C. Membuat klasifikasi hadis, D. Menghimpun hadis dari para sahabat. Jawabannya adalah C. Membuat klasifikasi hadis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.